Nah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah Japa. Nah, jadi Japa dikembangkan pada tahun 1990 oleh Insinyur Sam James Courtling sebagai bahasa pemrograman yang berperan sebagai otak untuk peralatan pintar atau TV interaktif, oven serba bisa. Gosling tidak puas dengan hasil yang ia peroleh ketika menulis program dengan C++ atau bahasa pemrograman lain. Nah, jadi Gosling menamakan bahasa pemrograman barunya Oak, nama sebuah pohon yang bisa ia lihat dari jendela kantornya. Ia kemudian menamainya Grand dan kemudian mengganti namanya menjadi Japa, berasal dari kopi Jawa atau Java Coffee yang katanya banyak dikonsumsi dalam jumlah besar oleh pencipta bahasa ini. Nah, secara kebetulan World Wide Web menjadi begitu populer. Banyak kelebihan yang membuat bahasa Gosling dapat digunakan dengan baik dan cocok pada proyek maupun alat untuk adaptasi ke web. Nah, walaupun Japa dapat digunakan untuk banyak hal, web menyediakan tampilan yang dibutuhkan untuk menarik perhatian internasional. Nah, Japa adalah bahasa pemrograman untuk berbagai tujuan atau general purpose, bahasa pemrograman yang concurrent, berbasis kelas, dan berorientasi objek, yang dirancang secara khusus untuk memiliki sedikit mungkin ketergantungan dalam penerapannya. Japa saat ini menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer digunakan terutama untuk aplikasi web client-server dengan 10 juta pengguna. Nah, masuk ke pengertian Japa. Japa adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek atau OOP, dan program Japa juga terdiri dari bagian-bagian yang disebut dengan kelas. Nah, kelas terdiri dari metode yang bekerja. Nah, banyak pemrograman Japa mengambil keuntungan di dalam keumpulan kelas di library. Nah, kelebihan Japa itu mudah dikembangkan. Maksudnya, ini tentu saja sangat membantu bagi programmer dan pengembang untuk lebih mengembangkan aplikasi basis data. Multi-platform. Nah, penggunaan aplikasi yang menggunakan dasar bahasa pemrograman Japa untuk membuat aplikasi yang diinginkannya, atau dengan kata lain universal dan dapat digunakan di platform apapun. Nah, keuntungan berikutnya memiliki kemudahan dalam menyusun naskah. Nah, sepertinya pemrograman yang pengembang dalam menyusun program harus menggunakan skrip agar program dapat berjalan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Japa, skrip akan lebih mudah untuk dibuat dan dipelajari. Nah, sifat dinamis ini sangatlah erat hubungannya dengan keunggulan bahasa pemrograman Japa karena sangat mudah dikembangkan. Nah, masuk ke tema selanjutnya itu penginstalan Japa. Nah, pilih Windows x86, silakan download. Nah, bisa Anda lihat seperti yang ada pada layar. Langkah-langkah untuk menginstal aplikasi Java atau JDK-nya. Selanjutnya klik next. Selanjutnya pilih accept. Nah, tentukan di mana file akan diinstal. Next lagi. Nah, bagaimana dengan cara menginstal JDK manual? Nah, dapat dilihat dengan link yang sudah tertera
di layar. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans untuk IDE-nya. Nah, ini adalah program latihan dari tugas, yaitu dengan output welcome to programming Abi Aulia, dan selanjutnya seperti yang Anda lihat di layar.